Selamat siang. Jubalin, Jumat bareng Lina. Siapkan secangkir kopi dan nikmati sensasinya. Teman dan sahabat, Jumat ini kita akan bahas seputar drakor. Masih ya seputar drakor. Tetapi ini mengenai rahasia. Minggu lalu kalian ingat gak? Aktor ganteng yang saya bisa hafal namanya. Satu tuh setelah saya nonton serian dia ya. Film yang ketiga. Ingat gak aktornya siapa itu? Ya, satu yang saya ingat, Lee Min Ho, si opa ganteng itu. Nah, ingat juga gak judul filmnya apa? Waktu si opa itu mainnya serian yang satu judul itu, dua judul saya masih gak ngeh. Judul yang ketiga saya baru ngeh gitu ya. Ya, betul. Serial itu judulnya Faith atau Iman. Nah, saya ingin bagikan rahasia iman ini. Namanya rahasia ya. Dalam film itu, di mana orang ingin hidup kekal, hidup abadi, sampai dicari segala macam cara, segala macam jalan. Ada dibilang di film itu yang dokternya turun dari langit gitu ya. Gimana cara menurunkan orang dari langit? Ada mesin waktu, ada lorong waktu seperti itu. Jadi hanya yang tahu rahasia hidup kekal, hidup abadi ini yang bisa mendapatkannya. Nah, dalam sebuah catatan kuno, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kemarin, waktu hari Rabu 10 November kita memperingati Hari Pahlawan, dalam perjalanan saya dari Surabaya ke kota Jogja, saya diare hebat. Setiap 15 menit saya ke toilet. Dan namanya di perjalanan, bisa kebayang ya, toiletnya itu jongkok. Jadi saya sangat berupaya untuk menahan sakit perut jongkok selama seperti itu ya. Karena pernah pengalaman punya sebelumnya seperti itu, saya sampai pingsan. Jadi saya berusaha mengontrol. Waduh, bagaimana supaya saya gak sampai pingsan? Karena saya cuma berangkat berdua dengan driver. Driver di depan, saya di tengah. Wah, saya udah keringat dingin ini. Kepala udah gobios sama keringat gitu ya. Saya bingung, aduh gimana ya? Saya langsung buka Google Map. Saya cari rumah sakit terdekat. Tulisannya di situ rumah sakit terdekat ya. Di daerah Klaten itu. Terdekat, lebih kurang di situ. Saya kasih terus, Pak, cepet Pak. Gitu ya, saya tiduran di tengah, saya bilang, Pak cari ini, ngikutin Google Map. Pak sopir ngikutin, gak sampai 10 menit yang saya pencet itu ya, mata saya udah begitu, itu sampailah di satu klinik. Ternyata bukan rumah sakit, klinik gitu. Ya udah, saya turun ya, masih bisa turun nih semua sendiri. Tapi kan saya di itu saya nggak pakai ini ya, nggak pakai penutup kepala, keringetan gitu ya. Saya turun, angin bertiup sepoi-sepoi. Biasa kalau angin bertiup sepoi-sepoi kan adem enak ya. Tuh karena keringat banyak, saya kena angin itu. Wah, pandangan saya mulai gelap nih. Waduh. Saya bingung. Saya lihat bangku, saya langsung apa? Saya langsung tidur di bangku itu. Terus perawat datang gitu ya. Kemudian singkat cerita, saya tahu kalau saya sampai pingsan ini repot gitu. Jadi saya mengusahakan jangan sampai pingsan. Perawat langsung bawa saya gitu, terus saya bingung antara kepengen tiduran sama buang air ini ya, BAB gitu ya, ke toilet. Saya bilang, mas, karena perawatnya laki yang dorong saya. Saya mau tiduran dulu aja itu. Saya masih bisa memerintah saya. Kemudian saya bilang untuk menaruh saya di ranjang itu. Kemudian setelah saya ditaruh, saya dipasang infus, dipanggil dokter ya, singkat cerita saya ditolong lah oleh perawat-perawat, oleh tim medis yang ada di sana. Jadi saya bisa ditolong di situ. Saya bercerita ya. Saya bilang saya pasien kemo, saya baru kemo yang keempat kemarin. Dan saya coba tolong saya pencetkan nomor telepon rumah sakit dokter dan perawat yang merawat saya.
Karena itu klinik kecil ya, saya takut ada sesuatu yang nggak pas. Saya masih bisa mengatur mereka semua itu seperti itu. Eh, saya bilang sama driver saya untuk hubungin suami saya, hubungin anak saya juga yang sedang menunggu saya di Jogja gitu. Kemudian eh, dokter bilang gitu, ibu ini kekurangan cairan, mesti NaCl lah dan sebagainya. Mereka saling berkomunikasi tuh di klinik tersebut dengan rumah sakit tempat saya dirawat kemo biasanya. Akhirnya saya bilang, akhirnya cuma diinfus, saya tidak diberikan anti nyeri sama untuk menghentikan diare. Saya bilang, saya jangan dikasih dulu itu. Kenapa? Karena saya tahu saya kalau lagi diare terus dihentikan itu perutnya tambah nggak enak, bisa keluar lewat atas, dan kalau muntah-muntah itu tambah nggak nyaman, saya bilang gitu. Akhirnya saya cuma diinfus gitu ya. Kemarin kalau mengikuti saya di Facebook ataupun IG itu saya sampai 4 kali ditusuk ya, itu luar biasa. Saya cuma 1 kali ditusuk dan saya bilang, suster kamu hebat, terima kasih sus sudah membantu saya bilang terima kasih. Saya percaya ini juga bukan kebetulan saya ada di sini. Carinya rumah sakit, dapatnya klinik, saya bilang gitu ya. Terus saya bilang, sus saya tadi itu benar-benar gelap, tapi sus saya bilang, saya percaya kalau saya dipanggil pulang, saya pasti masuk surga. Terus susternya diem gitu ya, mungkin mikir ini orang lagi ngaco. Tadi kan saya udah bilang, sus saya ini dioperasi lehernya, saya takut sekali kalau nggak nempel bagaimana gitu ya. Saya cerita, oh gitu ya bu, ya ibu sakit kanker ya, dioperasi di leher. Iya sus, jadi kalau toh tadi saya sampai lewat, saya bilang gitu, saya percaya saya pasti masuk surga. Tahu nggak sus kenapa saya percaya, saya yakin pasti masuk surga? Saya tanya gitu, suster tahu nggak, suster yakin nggak gitu. Dia diem gitu ya. Suster mau tahu kenapa saya percaya? Iya bu, kenapa ibu percaya? Karena saya sudah ditebus oleh juru selamat seluruh umat manusia. Juru selamat ini menyelamatkan saya karena saya percaya kepada dia. Dia nggak lihat saya dari negara mana, saya dari kota mana, apa kebiasaan saya, apakah saya kurus, gemuk, apakah saya miskin, kaya, bagaimana cara saya beribadah dan sebagainya. Dia nggak ngeliat itu. Dia cuman siapa yang percaya kepada dia yang sudah menyelamatkannya gitu. Saya bilang seperti gini sus, gini, kalau kita punya utang terus ada orang yang nebus utang kita, seneng nggak? Seneng banget kan? Iya ya bu ya gitu. Terus nah itu sus rahasianya, pernah dengar nggak? Oh enggak, saya nggak pernah dengar kayak gitu. Ada ya bu ya, orang yang mau nebus dosanya kita kayak orang nebus utang gitu. Ya ada. Dan karena sus belum pernah dengar, saya ceritain ya, namanya juga kan rahasia. Nggak semua orang tahu rahasia ini. Saya bilang, jadi nggak banyak orang tahu. Wajar kalau nggak banyak orang tahu rahasia ini. Dan saya ceritain sus, dalam kondisi saya yang seperti ini, ya saya ceritain bahwa ada satu sosok yang menyelamatkan gitu. Kalau sus tahu ya, kalau orang yang pintar buka kunci kan, segala kunci yang sampai ketutup nggak bisa dibuka kan, kalau kita gemboknya terkunci, pintu rumah terkunci, kita panggilnya juru kunci, betul ya, orang yang ahli kunci. Kemudian kalau orang yang pintar masak, kita sebutnya juru masak ya, ahlinya masak. Nah pribadi yang jago menyelamatkan ya, juru selamat kita sebut adalah orang yang menyelamatkan saya dan teman dan sahabat satu-satunya. Hanya dia. Kalau kita percaya, satu-satunya juru selamat bagi yang percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk kita semua. Nah, itu yang saya bilang, sus ini rahasia yang gak banyak orang tahu. Tetapi saya percaya kalau toh kita sudah mendengar rahasia ini, kita yang mau percaya, kita akan bilang, kalau benar engkau adalah orang yang menyelamatkan, satu-satunya pribadi yang menyelamatkan, yang disebut Tuhan Yesus Kristus, coba engkau hadir secara pribadi. Nah, itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah yang maha besar. Apakah benar kita diberikan kesempatan untuk boleh percaya? Karena yang boleh percaya itu adalah anugerah. Banyak orang mendengar tetapi tidak percaya. Banyak orang belum mendengar, begitu mendengar rahasia ini langsung percaya. Saya bilang, coba lihat aja di YouTube, kalau kita semua punya handphone, lihat banyak loh orang-orang yang seperti sus ya,
Kayak saya kalau kalau keluar ini kan saya eh, biar nggak panas, biar nggak dingin gitu ya, saya pasti menggunakan ini gitu ya, biar nggak panas, nggak ini kan panas sekali kalau nggak punya rambut gitu ya. Saya bilang, sus, banyak sus, tapi karena dia mendengar rahasia ini, saya bilang gitu ya, mendengar rahasia ini. Oh gitu ya Bu. Jadi karena kita bisa melalui gadget ya, handphone kita, pencet aja gereja YouTube, Anda bisa lihat, Anda bisa mendengar bagaimana mereka dengan kebiasaannya tetapi sudah mendengar rahasia ini, dan mereka boleh memperoleh keselamatan seperti mereka sudah ditebus hutangnya. Teman dan sahabat, saya percaya kemarin Rabu dengan tubuh tergeletak di klinik itu, Allah sedang memakai saya untuk boleh bercerita rahasia seperti di drakor itu, di serial itu, bagaimana si Lee Min Ho itu harus mencari karena permaisurinya itu kena pisau lehernya. Nonton tuh Fate ya, kena pisau terus bagaimana menjahit ini, bingung. Shinsei-nya kan nggak ngerti harus bagaimana gitu, karena ketebas itu mengeluarkan darah, kalau nggak segera ditolong bisa meninggal permaisuri itu. Jadi dia cari gitu ya, sampai melewati lorong waktu, bagaimana supaya bisa hidup abadi, hidup kekal gitu. Jadi dipanggil dokter yang sudah di zaman modern ya, seperti itu di film itu. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa menerima hidup kekal dengan rahasia yang tadi saya sampaikan. Teman dan sahabat boleh menjadi percaya kepada satu-satunya juru selamat, itu adalah anugerah. Jika Anda ingin bertemu dengan sang juru selamat, panggil dia di dalam doa-doa yang biasa Anda panjatkan, sehingga di situ pribadi tersebut kalau memang ingin berjumpa dengan Anda, seperti kerinduan Anda untuk berjumpa dengan sang juru selamat, dia akan datang. Ada banyak bagaimana kisah-kisah itu dibagikan, rahasia yang tidak banyak orang tahu, karena namanya juga rahasia. Teman dan sahabat semua, selamat menikmati makan siang Anda dan selamat beraktivitas. Sampai ketemu dalam Jubalin minggu depan, Jumat bareng Lina. Siapkan secangkir kopi dan nikmati sensasinya. Tuhan Allah yang Maha Besar menyertai dan memberkati kita semua.